Belakangan ini lagi rame banget isu MSCI yang mau downgrade Indonesia ke frontier market. Kalau sampai kejadian, emang apa efeknya sih? Sini aku jelasin. Nah, saat ini status Indonesia itu ada di emerging market. Emerging market itu status kelas menengah lah. Ekonomi tumbuh cepat, pasar liquid, investor asing tuh gampang masuk. Dana ETF besar itu ikut tracks indeks MSCI ini. Nah, kalau frontier market itu anggapannya masih pemula lah ya. Likuiditasnya rendah, resiko tinggi, volatilitasnya gila, investor mainstream itu jarang mau masuk. So, kalau sampai downgrade, kita itu bisa disamain sama kayak Vietnam dan Pakistan. Ini bad news banget ya. Apalagi ada wacana kalau Vietnam akan dinaikkan menjadi emerging market. Kenapa hal ini buruk? Karena ETF dan dana pensiun global yang track MSCI emerging market itu harus jual saham Indonesia secara otomatis kalau masuk ke frontier market. Estimasi outflow-nya itu ada di 2-8 miliar US dollar, bahkan sampai 60 miliar US dollar. Hasilnya apa? IHSG itu langsung crash 16,7% dalam 2 hari. Net sell asing itu bisa triliunan rupiah ya. Rupiah kita melemah, biaya pinjam naik, investor jadi panik. Ini bukan cuma saham, tapi sinyal kalau Indonesia itu kurang investable. Terus dampaknya buat sektor realnya ada nggak? Ya jelas ada. Perusahaan itu jadi susah dapat modal dari luar, ya. Ekspansi jadi terhambat, IPO susah, hutang lebih mahal, dan ini bisa merambat ke ekonomi yang melambat teman-teman ya. Lapangan kerja kita bisa berkurang, inflasi naik kalau BI sampai naikin suku bunga, bahkan bisnis properti, tambang, bank itu yang paling kena. Tapi kalau regulator cepat perbaiki transparansi free float dan ownership sebelum Mei 2026 dan bisa avoid downgrade, ini akan jadi katalis yang positif ya. So, bisa dibilang ini tamparan keras lah untuk para regulator kita yang terhormat. Makanya, daripada suka bikin kebijakan yang aneh-aneh kayak FCA, suspend, dan lain-lain, mending urusin aja hal yang lebih penting yang perlu diurus.